Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas novel tentang perjalanan Xiao Xiao anak Xiaoyan dan Muchen. Oh iya, Mimin ingatin lagi ya bahwa cerita ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai ya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Waktu berlalu. Setelah pelatihan singkat, Muchen memutuskan untuk kembali ke Akademi Spiritual Utara. Ketika Muchen tiba di kota, dia melihat pemandangan kota yang ramai. Di kedua sisi jalan, ada banyak toko. Namun Muchen tidak ada keinginan untuk tinggal di sana. Ayahnya adalah salah satu dari 9 penguasa wilayah dalam alam spiritual utara. Koleksinya secara alami sangat banyak. Setelah berbalik beberapa sudut jalan, Akademi Spiritual Utara yang menakjubkan dapat dilihat. Banyak kelompok siswa dari Akademi Spiritual Utara dapat terlihat di jalanan. Di sekitarnya banyak orang yang akan menatap Muchen. Sepasang gadis cantik akan mengirim tatapan ingin tahu dan malu padanya. Dalam Akademi Spiritual Utara, Muchen dapat dianggap sebagai selebriti. Muchen tidak peduli dengan tatapan yang dilemparkan kepadanya. Dia bahkan balas tersenyum. Dia memiliki penampilan yang tampan. Tiba-tiba, keributan terdengar di jalan di depannya. Banyak siswa dengan cepat bubar dan beberapa sosok dengan ekspresi tertekan berlari. Mereka memandang sekeliling dengan cemas dan ekspresi terkejut muncul tak lama setelah itu. Kakakmu? Beberapa teriakan terkejut keluar dari mulut mereka. Luodong, apa yang kamu lakukan? Ucap Muchen melihat beberapa orang yang akrab dan sedikit bingung. Kakakmu? Cepat bantu Xiuling. Dia dipukuli oleh Mu Yuan. Bocah laki-laki bernama Luodong dengan cepat menjawab. Mu Yuan? Ucap Muchen. Para siswa di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Mu Yuan adalah orang nomor 2 di kelas bumi Akademi Spiritual Utara. Dia adalah orang yang agresif yang hanya sedikit lebih lemah dari Liu Yang. Mengapa Xiuling berani memprovokasi dia? Apa yang terjadi? Ucap Muchen mengerutkan keningnya. Xiuling bisa dianggap sebagai sahabatnya di Akademi Spiritual Utara. Beberapa saat yang lalu, Mu Yuan datang untuk berbicara tentang omong kosong. Dia mengatakan bahwa saudaramu pasti akan kalah besok. Xiuling tidak tahan lagi dan mengatakan beberapa hal kepadanya. Kemudian, dia ditampar oleh Mu Yuan. Cabang barat benar-benar terlalu sombong. Ucap Luodong berkata dengan getir. Bibir Muchen sedikit berkerut. Ini membuat Luodong yang berada di sampingnya terkejut. Dia cukup akrab dengan Muchen dan tentu saja tahu bahwa sekali Muchen melakukan tindakan ini, dia mungkin sangat marah. Bawa aku ke sana, ucap Muchen. Hah? Baik saudaramu, ucap Luodong dan yang lainnya tertegun. Mereka dengan cepat berkata lagi. Saudaramu, kita harus melaporkannya kepada guru terlebih dahulu. Ada banyak orang yang mendukung Mu Yuan. Suedong yang kamu kalahkan sebelumnya dan Suekun yang berada di peringkat nomor 6 di kelas bumi juga ada di sana bersamanya. Tidak apa-apa. Tunjukkan saja aku jalannya. Ucap Muchen tersenyum dan dengan lembut menepuk bahu Luodong. Melihat senyum Muchen, Luodong dan yang lainnya saling memandang. Mereka segera menggigit gigi mereka dan mengangguk. Paling-paling mereka hanya akan dipukul. Tetapi bagaimana mereka bisa membiarkan orang-orang dari cabang barat untuk berpikir bahwa cabang timur semua terlalu lembut? Beberapa orang mengepung Muchen saat mereka menuju ke sana. Hanya beberapa siswa yang terpana yang tersisa di jalan. Namun mereka segera pulih dan menatap ke arah Muchen dan yang lainnya yang telah berangkat dengan semangat berapi-api. Mereka dengan cepat mengikuti mereka dan terbang. Menilai dari penampilan Muchen sebelumnya, mungkinkah dia berencana untuk bertarung melawan 3 individu yang kejam dalam 10 besar kelas bumi cabang barat sendirian? Ini adalah peristiwa yang cukup menggemparkan. Suara teredam terdengar dan sesosok terlempar dengan ganas. Tubuhnya berhenti hanya setelah meninggalkan jejak panjang di tanah. Hahaha, orang-orang dari cabang timur tampaknya dipenuhi kepercayaan diri yang terlalu banyak sekarang. Bahkan orang yang tidak dikenal berani berteriak di depanku seorang Mu Yuan. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang memberikan kalian kepercayaan diri. Ucap seorang anak laki-laki berpakaian hitam menyilangkan lengannya dan mencibir pada 10 orang yang tak berdaya di tanah. Dia adalah Mu Yuan. Pada saat ini Xiuling menatap Mu Yuan sambil menggertakkan giginya. Di belakang bocah laki-laki berpakaian hitam itu, ada 2 bocah laki-laki yang berusia sama. Mereka tidak bisa menyembunyikan kesombongan di dalam mata mereka. Di sekeliling mereka ada lingkaran siswa. Namun mereka tidak berani berbicara. Jelas bahwa tidak banyak yang berani memprovokasi ketiga orang ini. Hahaha, hei, Mu Yuan, berhentilah bertindak dengan bangga. Kamu beruntung bahwa saudaramu tidak ada di sini hari ini. Kalau tidak, peringkat keduamu di kelas bumi akan menghilang. Ucap Xiuling berkata dengan marah. Muchen,
Muyuan mengangkat alisnya seolah-olah dia menantangnya dan seorang anak laki-laki di belakangnya mengeluarkan aura dingin. Orang itu adalah orang yang pernah kalah dari Muchen. Dia adalah Xuedong. Orang itu memiliki sedikit keterampilan, tapi aku tidak takut padanya. Hohoho, aku tidak bisa menunggu sampai besok ketika kompetisi antara kedua cabang selesai. Aku benar-benar tidak sabar untuk melihat penampilannya ketika orang itu dikalahkan. Ucap Xuedong sambil mencibir. Hanya sebelum itu, aku pikir aku ingin merawat kamu wahai sampah cabang timur. Ucap Muyuan menjalin jari-jarinya dan dengan lembut mencengkeramnya. Itu mengeluarkan suara retak yang jelas dan dia menuju ke arah Xiuling dan yang lainnya dengan ekspresi jahat. Menyadari bahwa Muyuan menolak untuk berhenti, Xiuling dan yang lainnya tampak agak pucat. Dia segera berteriak, "Mari kita mati-matian melawan dia. Mari bertaruh." Ucap Xiuling memimpin yang lainnya. Mereka menggertakkan gigi dan mengangkat tubuh mereka saat mereka menuju Muyuan. Sekelompok pria yang bahkan belum maju ke tahap gerakan spiritual berani menyerang aku. Bagaimana kalian terlalu percaya diri? Ucap Muyuan tertawa saat melihat ini. Energi spiritual yang samar naik dari telapak tangannya. Bang! Dia menginjak tanah dengan keras dan melesat keluar seperti anak panah. Dia melompati banyak angka pengisian dan muncul tepat di depan Xiuling yang panik. Dengan mencibir, tinjunya membawa angin yang tajam dan dia langsung menabrak wajah Xiuling. Xiuling menatap angin cepat yang datang dari tinju Muyuan, namun sudah terlambat untuk menolak. Dia hanya bisa menyaksikan tinju dengan cepat menjadi lebih besar di matanya. Dia menutup matanya seolah-olah dia menyerah dan berpikir bahwa dirinya benar-benar akan terluka parah setelah tinju ini. Tepat ketika dia memejamkan mata, dia sepertinya mendengar beberapa teriakan datang dari sekitarnya. Kemudian suara teredam terdengar dan ledakan mengguncang wajahnya. Tidak sakit sebanyak yang dia bayangkan. Dia membuka sedikit matanya dan tertegun. Lengan putih panjang tiba-tiba muncul dari belakangnya dan dengan mudah menghentikan ledakan angin yang datang dari kepala Muyuan. Xiuling buru-buru berbalik. Dia kemudian melihat anak laki-laki yang dikenalnya. "Saudaramu," teriak Xiuling dengan sukacita. "Kamu melakukan pekerjaan yang baik. Setidaknya, kamu tidak mempermalukan wajah cabang timur." Ucap Muchen tersenyum padanya. Lalu dia memandang Muyuan dan yang lainnya, yang ekspresinya sedikit berubah. Dan dia berkata, "Aku adalah orang yang memberi mereka kepercayaan diri. Apakah ada masalah?" Ucap Muchen. Ketika Muyuan dan yang lainnya menatap anak laki-laki yang tersenyum di depannya, ekspresi mereka sedikit berubah. Rupanya mereka masih memiliki sedikit ketakutan terhadap Muchen. Betapa sombongnya. Namun Muyuan adalah yang pertama pulih. Dia menatap Muchen dengan tatapan dingin. Dia juga telah maju ke tahap awal gerakan spiritual tahap 7 di hari yang lalu. Dua individu di belakangnya yaitu Xuedong dan Xueikun juga telah maju. Apa yang berani Muchen lakukan ketika ada formasi yang kuat di depannya? Xuedong dan Xueikun juga dengan cepat memikirkan hal ini. Aku hanya mengajar mereka sedikit pelajaran hari ini. Di Akademi Spiritual Utara, bukan giliran cabang timur untuk mendukung ketika kita cabang barat berbicara. Aku pikir kamu tidak akan berani mengatakan kata-kata seperti itu setelah besok. Para siswa di sekitarnya semua membeku dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka menatap Muyuan yang arogan. Kelompok siswa cabang timur semua marah di dalam hati mereka. Namun mereka menyimpan kebencian pada diri mereka sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melambaikan tangannya seolah ingin pergi bersama yang lain. Dia sudah memperhatikan otoritas dan kekuasaan mereka hari ini untuk melemahkan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki cabang timur. Xiuling dan yang lainnya sangat marah dan mengepalkan tangan mereka. Namun pihak lain memiliki momentum yang kuat sekarang. Bahkan jika Muchen akhirnya tiba, dia tidak akan berani melawannya sekarang. Aku akan bertanya. Sebuah suara datang dari belakang mereka. Muyuan dan yang lainnya berhenti sejenak dan berbalik untuk menatap bocah yang berdiri di depan Xiuling. Pada saat ini, Muchen tersenyum di wajahnya. "Apakah kamu tidak bermaksud untuk meminta maaf sebelum kamu pergi?" Suara di sekitarnya sepertinya menjadi sunyi. Banyak anak laki-laki dan perempuan menatap bocah yang tersenyum itu dengan bingung. Meskipun Muchen memiliki senyum yang cerah di wajahnya, mereka bisa merasakan dingin yang tajam darinya. Xiuling dan yang lainnya juga membeku sejenak. Lalu wajah mereka memerah. Mereka tidak percaya bahwa Muchen masih akan maju untuk mereka ketika sudah seperti ini. "Minta maaf." Wajah Muyuan berubah suram. Dia tersenyum mengejek dan berkata, "Mengapa?" Dia terbiasa menjadi sombong di Akademi Spiritual Utara. Apakah orang ini gila karena memintanya untuk meminta maaf? Sepertinya tidak ada gunanya berbicara. Ucap Muchen mengangguk. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia perlahan berjalan menuju Muyuan dan yang lainnya.
Mu Yuan dan yang lainnya menatap Mu Chen yang mendekat dengan ekspresi suram. Dalam Akademi Spiritual Utara, Mu Chen selalu tetap relatif tampil dengan kekuatan yang tidak terlalu kuat. Selain mengalahkan Suedong, dia tidak melakukan perbuatan luar biasa. Namun tidak ada siswa di kelas Bumi Akademi Spiritual Utara yang berani meremehkannya. Bahkan orang yang nakal seperti Mu Yuan masih akan takut padanya. Bagaimana mungkin seseorang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual menjadi orang yang biasa? Tangisan keluar dari mulut Mu Yuan. Energi spiritual dengan kasar melonjak melalui lengannya. Dia menginjak tanah dan dibebankan langsung ke Mu Chen. Di belakangnya, Suedong dan Suekun mengikutinya dan tetap di sisinya. Gerakan-gerakan ini memiliki chemistry yang cukup. Keributan pecah dari lingkungan sekitar. Mu Yuan adalah yang terkuat dari ketiganya. Dia sudah maju ke tahap awal tahap gerakan spiritual. Dengan demikian, serangannya juga merupakan yang paling ganas. Energi spiritual melingkari telapak tangannya dan angin yang datang dari sana seperti pedang. Dia meretas Mu Chen dengan marah. Namun tepat ketika angin telapak tangan mengenai pukulan Mu Chen, ia dengan lembut mengambil setengah langkah ke samping dan tubuhnya dilewati oleh Mu Yuan. Alis di wajahnya yang tampan sedikit diturunkan dan seperti pedang yang tajam terhunus. Wajah yang awalnya lembut langsung menjadi dingin dan agresif. Dia tidak langsung melawan Mu Yuan dan malah langsung pergi ke Suedong dan Xiao Kun yang sedikit di belakang Mu Yuan karena dia menghindari Mu Yuan. Energi spiritual yang gelap mengelilingi jari-jarinya saat dia membuka telapak tangannya. Suara angin yang tajam bisa samar terdengar saat energi spiritual melonjak. Dia menampar Suedong dan Xiao Kun. Suedong dan Xiao Kun terkejut dengan langkah Mu Chen ini. Namun mereka tidak punya waktu untuk menghindarinya. Mereka segera menggigit gigi mereka dan melepaskan pukulan dengan seluruh kekuatan mereka. Selama mereka mampu menghentikan Mu Chen sesaat, Mu Yuan akan dapat kembali dan membantu mereka. Ketika itu terjadi, Mu Chen akan benar-benar dikelilingi dan terbuka terhadap serangan. Suedong dan Xiao Kun memiliki peringkat dalam kelas bumi cabang barat. Secara alami mereka bukan individu biasa. Namun mereka masih sedikit salah menilai kekuatan bocah di depan mereka dan kemahiran dalam serangannya. Ketika kedua tinju itu meledak keluar, telapak tangan Mu Chen tiba-tiba menembus permukaan pukulan mereka. Itu dengan keras turun lebih jauh dan mendarat di pergelangan tangan mereka. Dia kemudian menarik dengan kuat. Keduanya memiliki tubuh mereka terbang ke depan karena ditarik dan momentum pukulan mereka. Suara yang dalam terdengar. Tubuh Suedong dan Xiao Kun tiba-tiba terbang mundur ketika mereka mengeluarkan ekspresi terkejut. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan mengeluarkan teriakan. Pakaian di depan dada mereka hancur total. Hanya dengan bertukar pukulan sekali, Suedong dan Xiao Kun kalah dengan mudah. Setelah Suedong dan Xiao Kun menjerit, para siswa di sekitarnya akhirnya pulih. Mereka hanya bisa menyeringai. Bukankah ini terlalu cepat? Ucap Mu Chen. Mu Chen, raungan marah datang dari belakang. Ketika Mu Yuan memperhatikan adegan ini, dia sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia tidak membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan menghindarinya dan mengalahkan Suedong dan Xiao Kun terlebih dahulu. Flame Plap, energi spiritual merah menyala meletus di atas telapak tangan Mu Yuan. Ketika energi spiritual naik, itu seperti api dan membuat udara menjadi sedikit lebih panas. Para siswa di sekitarnya berseru dengan keras. Apakah ini kekuatan dari peringkat kedua kelas bumi cabang barat? Mu Chen juga berbalik saat ini. Dia menatap Mu Yuan yang ganas saat dia mendekat. Jari-jarinya mengepal. Tidak ada tindakan menghindar sedikit pun dilakukan dan pukulan yang dikelilingi oleh energi spiritual gelap ditembakkan. Tinju dan telapak tangan saling membobardir satu sama lain. Namun wajah Mu Yuan langsung berubah menjadi merah darah. Tubuhnya bergetar hebat. Dia mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Dengan hanya satu gerakan, Mu Chen menang dengan mudah. Meskipun mereka berdua di tahap awal tahap gerakan spiritual, tetapi jelas bahwa energi spiritual Mu Chen lebih padat dan tajam. Mu Yuan tidak bisa membandingkannya sama sekali. Suedong dan Xiao Kun yang dipukuli di tanah sebelumnya mengeluarkan ekspresi terkejut. Mu Yuan memiliki kekuatan tahap awal tahap gerakan spiritual. Mengapa dia bahkan tidak bisa menghindari salah satu pukulan Mu Chen? Bagaimana ini mungkin? Mu Yuan memiliki ekspresi tidak percaya saat dia duduk di tanah dengan canggung. Dia bahkan tidak ingat untuk menghapus darah dari mulutnya. Saudaramu luar biasa. Xiaoling dan yang lainnya benar-benar terpana. Namun Mu Chen memiliki ekspresi yang tenang. Dia menatap Mu Yuan yang canggung dan tersenyum. Sekarang, bisakah kamu meminta maaf? Wajah Mu Yuan sedikit berubah. Dia menggertakkan giginya dan berteriak. Bermimpilah. Mu Chen tampaknya berharap bahwa dia akan mengatakan itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih indah. Dia mengangguk dan berjalan menuju Mu Yuan. Energi spiritual hitam gelap perlahan muncul sekali lagi di telapak tangannya.
Mo Yuan menatap Mu Chen yang mendekat. Dia tidak tahu mengapa dia bisa merasakan kedinginan ketika dia melihat senyum Mu Chen yang luar biasa. Mu Chen mendekati Mo Yuan. Energi spiritual hitam gelap di atas telapak tangannya menjadi lebih dan energi spiritual hitam gelap di atas telapak tangannya menjadi lebih padat. Namun ketika kakinya berhenti di depan Mu Yuan, suara tepukan lembut terdengar di sampingnya. Hohoho, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah berpartisipasi dalam jalan spiritual sebelumnya. Namun tindakanmu sepertinya tidak peduli dengan cabang barat sama sekali. Mu Chen memiringkan kepalanya. Dia memandang kerumunan yang saat itu terpisah karena membuka jalan pada orang yang berkata itu. Dari sana, sesosok tubuh perlahan maju ke depan sambil tersenyum. Ketika para siswa di dekatnya melihatnya, mereka mengambil langkah mundur dan rasa takut muncul di mata mereka. Anak itu berdiri di depan Mu Chen. Dia memiliki penampilan yang agak tampan. Namun sudut bibirnya mengungkapkan rasa keras kepala serta kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini dia menyilangkan lengannya dan dalam pandangannya menatap Mu Chen, ada di posisi seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Itu adalah orang nomor 1 dari kelas bumi cabang barat. Namanya adalah Liu Yang. Dan film pun berakhir.